Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Kebaktian umum Minggu 3 Mei 2020 dilaksanakan secara online. Jemaat dapat mengakses video ibadah melalui channel YouTube Gemim Kristus Bitung. Video dapat diakses mulai jam 10 pagi dan dapat diputar ulang setelahnya. Juga disampaikan bahwa link video ibadah akan dikirim melalui grup WA masing-masing rayon dan Kompelka. Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Asir Esau MTH yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Agnes Tampi Christoffel, mama dari Syamas Bapak Antonius Tampi, pada hari Senin 27 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 28 April 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ibadah Minggu, Rayon Kompelka Biprah dan Lansia selama bulan Mei dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung, Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-0010-326-344 atau secara tunai dengan menghubungi Majelis Rayon, Bendahara Jemaat atau dibawa ke kantor gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan. Mohon dukungan doa atas kedatangan Evangelis Okta Lapian MDiv dan Evangelis Daniel Lumi STH untuk melayani di Gemim Kristus Bitung. TK-NISI Bitung sudah membuka dan menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021 dan dapatkan diskon 20% untuk uang pangkal dan SPP, kuota terbatas dan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Mohon menghubungi majelis rayon masing-masing. Mohon dukungan doa untuk kelanjutan pembangunan aula. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lilik Katian Dago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun. Pada tanggal 3 Mei 2020, Ibu Linda Kando Alexander, 4 Mei 2020, Ibu Meiji Wolok Mandagi, Penatua Saudara Donald Kaseti. 5 Mei 2020, Saudara Riki Luntungan, adik Yosua Dumalang. Tanggal 6 Mei 2020, Ibu Jeneste Siwu Watuna. 8 Mei 2020, Bapak Ronald Sompi, dan 9 Mei 2020, Bapak Steve Andrean dan Ibu Iranta Gunaseelan Kenang. Jemaat Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat dijemput berdiri. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh beribadah bersama dengan keluarga kita melalui tayangan ibadah pada hari Minggu ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita. Wahyu 4 ayat ke-11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian pengagungan kita dan sembah kita hanya kepada Dia. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Beri puji, beri hormat.
duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi kita katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah kemuliaan Kristus dalam gerejanya. Nats pembimbing terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, melalui persekutuan gerejanya, seharusnya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin terkadang ada saudara kita yang mengalami pergumulan. Mungkin ada tangis, ada duka. Tetapi inilah tugas kita di dalam tubuh Kristus, yaitu kita yang kuat seharusnya menanggung saudara-saudara kita yang lemah, agar kita boleh bersama-sama bertumbuh ke arah yang benar, yaitu kepada Kristus yang adalah kepala. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan mari kita naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus untuk boleh bertumbuh di dalam kasih. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian bertumbuh dalam kasih.
bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita, entah itu di dalam jemaat atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin menyakiti hati sesama kita, bahkan mungkin menyakiti hati Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua sekalian untuk boleh datang di hadapan Tuhan, mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan mengakui akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang telah kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini kita datang di hadapan Tuhan, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang telah kita lakukan. Mari sama-sama kita datang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati yang tertunduk di hadapan Engkau. Kami mau mengaku akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang mungkin kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami mungkin sudah menyakiti hati sesama kami.
mungkin keluarga kami, mungkin anak-anak kami, atau mungkin teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengaku akan setiap kesalahan, akan setiap dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengampuni kami. Bahwa ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Sebagai respon karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Saat ini mari kita naikkan satu pujian. KPPK nomor 199 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Jaminan mulia. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh. Di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita untuk tenang dan berfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kita sekalian untuk membukakan hati kita,
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Asra Esau. Dan mari kita mempersiapkan hati kita sambil kita menyanyikan pujian KPPK 417, Seperti Rusa Rindu Air. begitupun jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kepada Pendeta Asra Esau dipersilahkan. Jemaat Maha Tuhan, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran dan hidup, dan sebagai umat-Mu, Engkau kehendaki agar kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu, beritahukanlah jalan kebenaran itu melalui firman yang akan kami baca, renungkan bersama saat ini. Kami sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu,
tapi kami punya Tuhan yang sungguh tak terbatas. Biar Engkau singkapkan kebenaran firman saat ini melalui hamba-Mu, agar firman dapat diberitakan dengan kuasa Tuhan dan jamah setiap hati kami, supaya kami punya hati yang siap menerima firman, tapi juga siap melakukan firman itu di hidup ini. Ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020 ini, kita membaca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Begini dikatakan menurut Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang kekasih,
dalam persekutuan ibadah Minggu 3 Mei 2020 di Gemim Kristus Bitung ini, kita menyatu bersama mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan kita sangat tahu kini dunia sedang merintih, sedang menangis, sedang berduka. Banyak yang tertular bahkan meninggal karena COVID-19. Termasuk bangsa kita, Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kabupaten kota, khususnya yang ada di kota Bitung, bahkan gereja, keluarga-keluarga, turut merasakan apa yang sementara dialami saat ini. Kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan terutama beribadah dari rumah dalam rangka physical distancing, memutuskan mata rantai penularan virus corona. Aktivitas yang dilaksanakan dari rumah kiranya tidak mengurangi semangat kita. Bahkan ibadah yang dilaksanakan dari rumah kiranya tidak mengurangi dan membatasi kuasa Allah hadir dan bekerja. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20, Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang, ini menunjuk keluarga, suami, istri, anak. Yakinlah ibadah yang dilaksanakan dari rumah masing-masing saat ini, Roh Tuhan hadir dan Dia melakukan kuasanya. Dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan dari rumah, kiranya kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh merasakan kuasa Tuhan bekerja. Kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan melalui ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, sehingga kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Di ibadah Minggu 3 Mei ini, kita membaca dari kitab Efesus. Di dalamnya memberitahukan kepada kita bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang berinisiatif memanggil, memilih, dan membentuk persekutuan gereja Tuhan. Efesus 1 ayat 3 dan 4 mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipanggil, dipilih, dikuduskan, dan diselamatkan itu karena kasih karunia Allah kepada kita. Itu bukan karena kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mencatat itu. Dan oleh sebab itu kita yang telah dipanggil, dipilih, dikuduskan dan diselamatkan, bagian firman sampaikan kepada kita. Pertama, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan cocok, sesuai,
Dan kalau dalam bahasa Yunani kata berpadanan axios, artinya patut, sesuai, wajar. Kita yang telah dipanggil, dipilih, dikuduskan dan diselamatkan oleh Tuhan, kita harus hidup cocok, sesuai, patut dan wajar dengan panggilan itu. Hidup yang berpadanan dengan panggilan itu dijabarkan di ayat 2 sampai ayat 6 bacaan kita tadi. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus, pertama disampaikan harus hidup rendah hati. Baru hidup lemah lembut dan sabar. Saling membantu. Selanjutnya berusaha memelihara kesatuan roh. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Dari sini bagian firman ini, Allah menghendaki hidup yang bersatu, bukan hidup yang terpecah. Sebab itu adalah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Dalam bahasa Latin, ut omnes unum sin, supaya mereka semua menjadi satu. Allah tidak kehendaki perpecahan, tetapi persatuan. Perpecahan itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Malahan akan mendatangkan penderitaan. Yang kedua, kita yang telah dipanggil, dipilih, dikuduskan dan diselamatkan, bagian firman sampaikan bahwa pelayan itu ada karena Tuhan. Ayat 11 mencatat. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang harus ditanamkan dalam pribadi kita sebagai pelayan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 itu juga mencatat kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sebagai pelayan, kita dipilih oleh Tuhan. Dan karena kita dipilih oleh Tuhan, harus hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wujud taat kepada Allah itu nyata. Kita hidup taat melakukan kehendak Tuhan melalui gereja Tuhan yang ada. Wujud hidup taat kepada Allah itu nyata. Kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam gereja Tuhan yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Taat melakukan aturan-aturan gereja. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus sadar institusi di mana kita berada. Jangan mendua hati, harus jelas. Ini wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Saya katakan tadi, wujud ketaatan kita ke Tuhan itu nyata, ketaatan kita melakukan aturan-aturan gereja Tuhan, khususnya yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan berdasar pada kehendak manusia,
Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasar pada kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja selalu harus dipertanyakan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja selalu harus dipertanyakan, apakah ini dari Tuhan? Apakah ini oleh Tuhan untuk Tuhan? Dan semua punya sasaran yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi tolok ukur kita dalam kehidupan bergereja. Sebagai tanda ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan, maka Allah akan turut campur tangan dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja. Dan oleh sebab itu dalam bagian firman yang disampaikan tadi, kita diajak untuk membangun hidup yang bersatu. Kalau ada persoalan jangan menyendiri. Jangan memisahkan diri. Kalau kita memisahkan diri, itu bukan menyelesaikan, tapi menciptakan masalah baru. Mari bersama dalam tuntunan Roh Kudus, pasti ada penyelesaian. Dan yang ketiga dari bagian firman disampaikan, sebagai pelayan Tuhan kita ada karena Tuhan, tapi juga dengan punya tujuan dan tugas yang jelas. Ayat 12 mencatat bacaan kita. Tugas dan tujuan kita yaitu untuk memperlengkapi anggota jemaat. Memperlengkapi anggota jemaat bukan hanya dengan pengetahuan, bukan hanya dengan keterampilan, tapi yang terutama memperlengkapi anggota jemaat dengan integritas dan karakter Kristus menjadi gaya hidup kita. Hidup berpadanan dengan panggilan Kristus harus jadi teladan dalam kata dan tindak. Jadi surat Kristus yang tertulis yang dapat dilihat, dibaca dan diteladani oleh banyak orang. Dengan demikian, maka jemaat akan bertumbuh dewasa dalam iman. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam nats pembimbing, yang ada juga dalam liturgi ini. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dengan cara hidup yang ditampilkan oleh pelayan Tuhan, jemaat akan bertumbuh. Sehingga jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Jemaat dengan teguh berpegang pada kebenaran. Dan akhirnya kemuliaan Kristus jadi nyata dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Sebagaimana tema yang diangkat, kemuliaan Kristus dalam gerejanya. Kemuliaan Kristus akan jadi nyata dalam kehidupan umat Tuhan di sini. Umat Tuhan di sini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Buah dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, apa yang diteladankan oleh pelayan-pelayan. Sehingga jemaat ini akan bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga itu yang terjadi di jemaat Gemim Kristus Bitung ini. Sehingga
ada sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan wujud jemaat yang bertumbuh itu juga nyata. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Wujud jemaat yang bertumbuh itu juga nyata. Sekalipun kita tidak datang beribadah di rumah gereja, kita tetap eksis beribadah di rumah masing-masing. Wujud jemaat yang bertumbuh itu nyata. Kita tetap eksis melaksanakan aktivitas kita di bidang kita masing-masing. Dan semua aktivitas yang kita lakukan itu dengan cara-cara Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan dipuji, dimuliakan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, firman telah diberitakan. Kami percaya firman ini hidup. Dan karena firman-Mu itu hidup, berarti itu akan memberi dampak dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Engkau terus pakai semua pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau ada tempatkan, Engkau ada hadirkan di jemaat Gemim Kristus Bitung ini. Supaya kehadiran pelayan-pelayan dalam rangka memperlengkapi anggota jemaat. Sehingga jemaat akan bertumbuh. Jemaat tidak diombang-ambingkan. Dan jemaat akan membuktikan pertumbuhan iman itu dalam aktivitas hidup nyata tiap hari. Biar roh Tuhan bekerja. Dan Tuhan taruh kuasa kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Ibu pendeta, mereka rau, dan juga para penatua samas, para evangelis yang ada, Tuhan jamah, biar ada kuasa Allah bekerja, sehingga setiap apa yang diperkatakan, setiap apa yang ditampilkan, itu sungguh-sungguh ada kuasa Allah bekerja, sehingga memberi dampak dalam kehidupan umat Tuhan di sini. Dan Tuhan berkati keluarga-keluarga yang beribadah dari rumah masing-masing. Biar hadirat Tuhan sungguh-sungguh dirasakan, dialami. Dan bahkan juga aktivitas kami harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah. Dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Biar Tuhan tolong supaya kami tetap semangat. Dan kami dapat beraktivitas untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan nyata di tengah umat Tuhan yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Sehingga jemaat ini akan memberi dampak dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di kota Bitung ini. Biarlah jemaat-jemaat yang ada di Gemim Kristus Bitung ini sungguh-sungguh tidak mudah diombang-ambingkan oleh siapapun dan oleh apapun. Tetap memiliki komitmen iman yang dewasa, iman yang kokoh teguh kuat, sehingga mampu tampil di tengah situasi apapun, tetap memiliki integritas, tetap memiliki jati diri yang jelas, sehingga pada akhirnya datangkan sorak pujian keagungan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan kita pun mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan tulus hati dan penuh sukacita kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan melalui rekening gereja atau memasukkan amplop ke kantor gereja pada hari kerja. Sambil mempersiapkan persembahan, kita naikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Doa syafaat akan dipimpin oleh Penatua Ferdinand Tumewu. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami panjatkan untuk segala berkat yang kami terima di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami bersyukur hari kami boleh diberikan napas kehidupan, umur yang 1 hari lebih lama lagi, dan pada hari Minggu ini Tuhan kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepadamu melalui channel online. Akan tapi Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam kehidupan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah diberikan tadi. Tuhan Yesus tolong, supaya kiranya kami sebagai orang-orang Kristen, anak-anak-Mu Tuhan, boleh jadi orang-orang yang pelaku firman yang benar. Bapa di surga akan berdoa untuk jemaat kami yang mungkin pada saat ini dalam pergumulan hidup, baik dari secara ekonomi maupun
secara kesehatan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau penguasa dunia, penguasa alam semesta ini, Tabib yang agung, Kau sembuhkan mereka, Kau hiburkan dan juga beri mereka jalan keluar bagi yang bergumul dalam ekonomi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mereka mengawasi, mereka mengkoordinasi segala sesuatu yang berhubungan dengan peperangan melawan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kami, jemaat-Mu, kami sebagai warga negara yang baik, tunduk dan mengikuti perintah ataupun anjuran dari pemerintah kami. Ya Tuhan, kami berdoa, segala sesuatu adalah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa memohon padamu Tuhan Yesus, agar kiranya wabah COVID-19 ini boleh cepat selesai, dan kami boleh rindu untuk bersama-sama saudara teman kami untuk hadir di gereja nanti. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan tolong, agar kiranya Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Tuhan pelihara mereka, sertai mereka senantiasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Asir Esa yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, memberkati dia dalam pelayanan sebagai ketua wilayah Bitung 1. Beri dia hikmat Tuhan dalam dia melakukan fungsinya sebagai ketua wilayah. Berkati juga pelayanan dia di Gebim Sentrum Bitung. Kiranya melalui ya Tuhan, banyak orang boleh melihat cahaya Kristus dan mereka boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami. Tuhan tolong kita buka berkat, meskipun di tengah himpitan ekonomi oleh karena pandemi corona ini. Tuhan tolong kami semua, bukan berkat masing-masing, supaya kami boleh mendapatkan dan kemampuan kami untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di gereja kami, baik pertama Reke, penginjil Debbie Muaya, dan juga penginjil Dave Mailoor. Tuhan tolong mereka dan mereka melayani kami di gereja. Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu untuk dapat membimbing kami, untuk mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan pujian, hormat, dan pengagungan bagi Allah yang menciptakan kita untuk memuliakan Dia dan menikmati kehadirannya di dalam hidup kita setiap hari. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan KPPK nomor 53, Doksologi. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Asir Esau. Kita akan akhiri ibadah ini dan firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 57-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus akan menjagai, menolong, dan memberkati saudara sekalian kini dan sampai selamanya. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan